Halo teman-teman, Renar Priharto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya mau sharing film Korea. Ini film Korea lagi. eh My Lovely Angel judulnya. Bagusnya itu saya mau sharing gini. Ini ada seorang ya bisa dibilang pengusaha, tapi belum jadi pengusaha sebetulnya. Ya pengusaha tapi masih yang pengusaha. Ya ini dah belum apa-apa, hanya pengusaha-pengusahaan kayak gitu ya. Ya udah, jadi masih belum kaya, masih inilah, belum berhasil orangnya. Nah dia ceritanya itu tapi mau berusaha, dan di endnya itu dia juga belum jadi siapa-siapa, tapi dia punya harta yang luar biasa. Anak itu luar biasa. Bagaimanapun keadaannya, anak itu adalah harta. Kalau ada lagu apapun harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah itu Cemara ya. Iya, ini ceritanya teman-teman. Jadi dia pengusaha tapi dia belum jadi apa-apa ya. Dia punya agensi, kantornya di mobil van. Ini agensi ini perempuan-perempuan semua anggotanya. Apa ya, dia nggak tahu, dia model, buat masuk model atau acara-acara ini apa itu nama, di toko-toko atau di pameran ada apa namanya tuh, sales girl, sales promotion girl kali, kayak gitu-gitu ya. Ini nggak jelas, nggak, kurang dijelasin juga apa itu agensinya, bidang apa. Oke, kemudian salah satu karyawannya ini tahu dia bisa bayar apa enggak, atau bayar berapa, atau memang kehidupan itu harus struggle di sana, atau mentalnya bukan mental karyawan di sana tapi mental pengusaha. Oke, singkat cerita, oke, karyawannya ada yang meninggal satu, dan karyawan ini ternyata memiliki hutang ke dia, namanya Sik Jung Sik apa-apalah, pokoknya si pengusaha muda ini yang belum jadi apa-apa punya hutang dan telah meninggal, si karyawatinya ini perempuan. Saat meninggal ya udah di ini, kemudian wah dia ingat dia punya, nih cewek ini punya hutang ke dia. Akhirnya dia tanya dia punya harta apa aja, cuman dia secara hati-hati, kata polisi yang ditinggalin tuh hanya handphone kayak gitu-gitu kan. Kemudian kunci rumah kayak gitu, di apartemen di mana gitu. Oke, datengin apartemennya, dicek, cari-cari harta, nggak ada apa-apa, mungkin hanya catatan-catatan, handphone dia lihat-lihat. Kemudian tanpa dia ngeh, ada anak yang perempuan di sana ternyata, dan ini nggak bisa ngelihat dan nggak bisa mendengar. Setelah diketahui anak ini cakep tapi nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, dan dia nggak tahu begitu dia karena nggak bisa dengar, dia nggak bisa dengar suara laki atau perempuan, dia raba bapak ini. Ternyata langsung dia teriak karena dia tahu, dia sadar itu bukan ibunya. Ya udah, kemudian karena dia ingat nih punya hutang, dia kepengen lewat anak ini diceritain. Anak ini akhirnya dia akuilah, ditanya polisi segala, dia bilang ya ini dia telah nikah siri dengan dia, nikah adat. Alhasil apa, ada penyelidikan, ternyata ibunya ini memiliki hutang dan dianggap karena telah menikah, ya udah laptopnya tuh pengusaha segala cowok diambil akhirnya sama yang nagih hutang. Kemudian ada tunggakan, tapi beda nih, ada lagi tunggakan sewa apartemen juga kamar. Dia sama pengusaha ini nggak ngaku itu istrinya, emang dia bukan, tapi ke yang orang lain nih, ya mungkin dia mau pertahanin nih anak, dia bilang itu istrinya, tapi ke yang punya apartemen yang di menunggak sewanya bukan. Jadi dia nggak bayar sewa itunya, padahal terutang banyak. Ya udahlah, kali tanggung jawab masing-masing lah, kali dipikir ke Tuhan. Kayak gitu cerita. Oke, akhirnya dia pergi, meninggalinnya itu hutang segala, jadi ada, ya udah jadi kapus apa gimana karena meninggal. Dia pergi, dia lihat di handphone itu ada catatan bahwa ada bibinya yang berhutang ke dia. Akhirnya didatengin lah, dicari itu alamat tuh bibi ke pedesaan nggak ketemu, malah karena lapar dia naik mobil van gitu. Dia ada semangka, dia nyuri semangka segala.
Di situ dia kenalan dengan pemilik pertanian sama anaknya yang telah punya anak ceweknya punya anak juga. Ayahnya itu cewek yang suami juga udah nggak tahu di mana, dia juga rada demensia, lupa ingetan. Jadi dia ini deh naruh uang segala nggak tahu, dan dia baikin, dan dia mau jujur, dia nggak ngambil uangnya, malah dia tunjukin ayahnya demensia, uangnya di mana dia tunjukin tuh. Cakep lagi nih, tapi dia itu nggak digambarin lebih lanjut, nggak sebagai pasangan lagi gitu. Sebelum dia pergi mencari itu juga ada yang punya hutang. Dia punya hutang sama orang, jadi mau ambil alih bisnis usahanya. Ternyata karyawannya dijual, cuman begitu tawan tuh sama si pengusaha yang berhutang, diomelin itu orang yang mau take over bisnisnya, tapi kok perlakuin demikian, ditendang segala. Sampai sampai akhirnya akhirnya si mantan karyawan itu juga bilang, ya mau gimana ini keadaan, jadi dia terpaksa jual diri kayaknya, seperti jadi PSK. Udahlah, oke, lewat lah, dia yaudah jadi pergi, dia bilang, karena kan dia udah nendangin orang segala. Ini dia pergi lagi. Dia pergi nyari yang tante yang ini yang berhutang sama karyawatinya itu, tapi nggak ketemu karena dia ternyata juga banyak berhutang ke penduduk desa, dan dia pergi kabur kayak gitu. Di desa itu dia kan nyuri semangka, dan dia jadi kenal sama yang petani, anak ceweknya, anak perempuannya lagi, temenan. Tapi apa ya, dia akhirnya pergi juga. Dia itu dia merasa dia nggak tahu kenapa dia pergi lagi gitu. Dia rencananya mau ninggalin itu anak karyawannya itu ke panti asuhan, tapi dia pergi lagi juga nggak tahu, padahal dia butuh uang loh sebetulnya. Ya udah, ceritanya jadi filmnya berlanjut, jadi nggak ngebosenin kali, atau plotnya tuh dibikin ngambang, jadi orang teringat akan ceritanya itu, bahwa agak menyedihkan di endnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya, cuman dia dapat berharga, miliki anak, walaupun anaknya itu tunarungu dan tunanetra, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Akhirnya dia pergi lagi ke penitipan anak. Di penitipan anak, sebelum pergi ke penitipan anak, dia pergi itu karena dia kan upload YouTube sama si orang tua cewek yang kenal di pertanian ini, yang pemilik pertanian. Nah, orang yang dia itu punya hutang J6 ini, dan orang yang pemilik uang itu datengin, dia minta 1 minggu lagi, mobilnya segala disita kayak gitu. Jadi dia pergi karena dia ketahuan sama debt collector, sama yang peminjam, dia di situ tinggalnya, dia nggak mau nyusahin, dia pergi. Dia malah kasih tahu tuh letak ayahnya demensia, ayah tuh perempuan, dia nyimpen uang di mana segala, kasih tahu. Akhirnya dia pergi bawa tuh anak. Dia sempet ini kali kelulus segala, dia tunjukin bahwa ini namanya itu dia bilangin bahwa ayahnya nyimpen uang di situ segala. Oke, di penampungan anak dia udah ngisi formulir segala, dia udah mau ninggalin, ternyata dikasih roti segala tuh anak. Dia nggak bisa dengar, nggak bisa ngelihat, tapi dia bisa ngerasain kan kehadiran itu orang yang biasa sama dia. Dia makan roti segala, padahal dia masih ketawa-tawa gitu, tapi tiba-tiba dia raba karena nggak ada gerakan segala kan, nggak ada sensing ngerasa gitu, dia raba-raba. Nggak ada orang, nangis kenceng, dia kejar ke arah, dia raba-raba ke arah pintu keluar, nangis terus. Tapi lucunya di filmnya juga nggak digambarin ada yang ngecegah. Ya mungkin banyak juga kali yang ini ya mau dititipin anak. Aduh, menyedihkan teman-teman. Akhirnya dia juga nggak tahan, dia balik lagi, si J6 ini, si bapak ini balik lagi ke depan pintu, dan dia ngeliat tuh anak nangis terseduh-seduh. Tanya, kenapa pergi, kamu siapa? Jadi dia nanya gitu, pakai bahasa isyaratnya pernah diajarin gitu kan. Nggak bisa jawab, akhirnya tuh anak nulis sendiri, opa, ayah, kayak gitu, salah satunya gitu. Terus
ada satu lagi yang dia bilang dia sayang, dia bilang dia sayang kayak gitu gambarannya. Oh, teman-teman, jadi sama seperti misalnya dia ngunyah, dia bagi ke itu bekas kunyah, emang jijik gitu kan. Itu tandanya kata yang ayahnya yang punya perkebunan itu tanda sayang dari anak karena dia belum ngerti. Jadi dia tunjukin sayang seperti itu. Ya udah teman-teman, jadi akhirnya berakhir begitu aja filmnya. Jadi dia punya harta yang berbahagia tuh, anak itu sangat membahagiakan loh teman-teman. Walaupun keadaannya sangat membahagiakan. Dan filmnya selesai sampai situ. Jadi kita bersyukur kalau kita punya anak sehat, normal. Tapi kalau belum punya anak atau anaknya rada masalah, ya bersyukur deh. Tetap itu pemberian Tuhan. Tetap pemberian Tuhan. Walaupun dia nggak bisa dengar, nggak bisa melihat, tuh bisa hidup normal loh. Bisa hidup panjang dan dengan pengajaran tertentu dia bisa ngerawat loh, dia bisa ingat nih orang tuanya siapa, dia bisa aja nikah, bisa aja kalau ketemu pasangannya segala. Cuman intinya tuh mencintai seorang anak, entah itu lanjutannya nanti dia mau menikah lagi bagaimana. Kalau orang nilai seorang sudah punya anak kan mikir kan, orang calon pasangannya mikir-mikir juga kan, gimana ya kelanjutannya kayak gitu. Itu teman-teman, tapi ya punya anak itu luar biasa. Mungkin dia mau jadi tanggung jawabnya dia kan, ngambil dari awal kan, jadi karena dia terdesak hutang, entah nanti dia dapat jaminan dari pemerintah atau bagaimanapun, ya udah nanti rezekinya dia juga ada, pasti seperti itu flow alur ceritanya. Cuman suka dukanya dia harus lewatin juga, dia punya anak kayak gitu. Itu yang saya mau share teman-teman. Kita harus selalu syukuri hidup kita, selalu lakukan yang terbaik. Saat kita sedang berbahagia, jangan kita mau jatuh. Saat kita sedang susah, kita terus berusaha. Saat kita sedang tinggi, bagus keadaannya, tetap berbuat baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.